Momen yang selama berbulan-bulan dinanti akhirnya tiba. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi mengabulkan eksekusi pengosongan kawasan Hotel Sultan. Namun, proses pengosongan yang disebut pemerintah sebagai upaya mengembalikan aset negara itu langsung diwarnai kericuhan. Batu dan potongan kayu melayang ke arah aparat. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa pemerintah bersikeras mengambil alih kawasan yang disebut sebagai aset strategis negara? Berikut laporan selengkapnya. Kamis pagi, 18 Juni 2026, menjadi hari penting dalam sengketa panjang kawasan Hotel Sultan di Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara resmi mengabulkan permohonan eksekusi pengosongan lahan dan bangunan yang berada di kawasan eks Hotel Sultan. Putusan tersebut membuka jalan bagi pengembalian lahan eks hak guna bangunan atau HGB nomor 26 Gelora dan nomor 27 Gelora kepada negara melalui Kementerian Sekretariat Negara. Penetapan itu dibacakan langsung oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Azhar, sekitar pukul 9.24 waktu Indonesia Barat di depan kawasan Hotel Sultan. Konsentrasi pencocokan yang dimaksud telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan berita acara konsentrasi pencocokan objek eksekusi nomor 1 Perdata Eksekusi 2026, PN Jakarta Pusat, Ju 208 Perdata Gugatan 2026, PN Jakarta Pusat tanggal 16 Maret 2026. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa permohonan para pemohon eksekusi tentang eksekusi pengosongan telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan. Memperhatikan ketentuan pasal 195 HYR, Ju pasal 1033 RP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu, menetapkan 1. Mengabulkan permohonan para pemohon di atas. 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam amar penetapannya, pengadilan menyatakan bahwa permohonan eksekusi yang diajukan telah memenuhi seluruh persyaratan hukum. Pengadilan juga menegaskan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dikabulkan. Dengan keputusan tersebut, proses pengosongan lahan resmi mendapatkan dasar hukum untuk dilaksanakan. Namun situasi di lapangan tidak berlangsung mulus. Sesaat setelah putusan dibacakan, suasana yang sebelumnya tegang berubah menjadi ricuh. Sejumlah massa yang menolak pelaksanaan eksekusi mulai menyuarakan protes keras. Mereka menilai pengosongan tidak seharusnya dilakukan dan meminta aparat menghentikan proses tersebut. Pantauan di lokasi menunjukkan kericuhan mulai pecah sekitar pukul 10.01 waktu Indonesia Barat. Saat itu, massa yang berkumpul di depan kawasan hotel tetap bertahan meski aparat telah meminta mereka meninggalkan lokasi. Polisi berulang kali mengimbau agar massa membubarkan diri secara tertib demi menjaga situasi tetap kondusif. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Reynold E.P. Huta Galung, bahkan menyampaikan permintaan secara langsung kepada massa. Ia meminta seluruh peserta aksi meninggalkan area tersebut dengan tertib dan damai. Namun imbauan tersebut tidak diindahkan oleh sebagian massa. Situasi kemudian memanas. Beberapa orang mulai melemparkan batu dan potongan kayu ke arah aparat keamanan yang berjaga. Aksi pelemparan itu membuat ketegangan meningkat dan memicu kericuhan di sekitar lokasi eksekusi. Aparat yang telah disiagakan sejak pagi berusaha mengendalikan situasi agar tidak berkembang menjadi bentrokan yang lebih besar. Peristiwa ini menjadi puncak dari polemik panjang mengenai status lahan Hotel Sultan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Di tengah proses eksekusi yang berlangsung, pemerintah kembali menegaskan alasan utama dilakukannya pengosongan kawasan tersebut. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suharyanto, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya negara untuk mengambil kembali aset-aset strategis yang selama ini dikuasai pihak lain. Merupakan aset negara yang dibebaskan oleh pemerintah sekitar tahun 1959 dalam rangka Asian Games keempat waktu itu. Kemudian
dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kita harus menarik aset-aset pemerintah, aset-aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak lain. Kemudian kita harus mengembalikan bahwa semua aset itu harus di bawah kontrol kita sendiri, pemerintah dan negara. Selama 50 tahun aset ini digunakan oleh PT Indobilco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indobilco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini. Ini aset yang strategis, yang kemudian Presiden juga menyampaikan bahwa nanti ketika dikembalikan kepada negara, aset ini harus dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurut Bambang, Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan telah menegaskan pentingnya mengembalikan aset negara yang memiliki nilai strategis. Pemerintah memandang kawasan eks-Hotel Sultan sebagai salah satu aset yang harus kembali berada dalam penguasaan negara. Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa pengembalian aset bukan sekadar persoalan administratif atau hukum. Pemerintah memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu memastikan aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, Presiden Prabowo menginginkan agar setiap aset negara yang berhasil dikembalikan nantinya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, kawasan eks-Hotel Sultan dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung kepentingan publik setelah kembali menjadi bagian dari aset negara. Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah memandang eksekusi ini sebagai bagian dari agenda yang lebih luas dalam pengelolaan aset nasional. Di sisi lain, pelaksanaan eksekusi menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya menyangkut status hukum lahan. Ada dinamika sosial dan kepentingan yang turut mengiringi proses tersebut. Kericuhan yang terjadi memperlihatkan adanya penolakan dari sebagian pihak terhadap langkah yang diambil pemerintah. Meski demikian, putusan pengadilan telah memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pengosongan kawasan tersebut. Kini perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan pemerintah setelah aset tersebut resmi kembali ke negara. Bagaimana kawasan strategis itu akan dikelola ke depan? Dan seperti apa pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi sorotan setelah proses eksekusi resmi dimulai. Eksekusi Hotel Sultan menjadi salah satu peristiwa penting yang menyita perhatian publik. Di satu sisi, pemerintah menegaskan langkah ini dilakukan untuk mengembalikan aset strategis negara. Di sisi lain, penolakan dan kericuhan di lapangan menunjukkan masih adanya pihak yang keberatan dengan proses tersebut. Yang jelas, setelah putusan pengadilan resmi dibacakan, babak baru pengelolaan kawasan eks-Hotel Sultan kini dimulai. Menurut Anda, apakah langkah pemerintah mengambil alih kembali aset strategis negara ini sudah tepat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update berita nasional terbaru setiap hari. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.